Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemerhati dan pemirsa channel YouTube Ar-Rufa Official yang saya hormati, yang saya muliakan, semoga kita semua diberi kesehatan dan sukses selalu dan manfaat barokah selalu di dunia hingga akhirat. Para pemerhati dan pemirsa channel YouTube Ar-Rufa Official, kali ini kita banyak diberitakan di berita-berita itu, kita melihat di antaranya salah satu yang sangat viral dan trending walaupun sudah agak lama, yaitu, dan konten ini sangat perlu diperhatikan terutamanya, dan tolong disimak dengan baik-baik karena ini konten yang sangat sensitif mengenai LGBT, lesbian, gay, biseksual, transgender. Saya ingin mengutip sebuah ayat dalam Al-Quran yang datangnya dari surat Al-A'raf ayat ke-80, 80 dan 81 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Waluton idh qala liqaumihi atatuna al-fahisyata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. A'innakum lata'tuna rijala syahwatan min dunin nisa'i bal antum qaumun musyrikun. Yang mana tentu dunia sudah paham dan mengerti semua, dan kami juga telah mengutus Lut pada kaumnya. Ingatlah tatkala dia berkata kepada mereka, mengapa kalian mengerjakan perbuatan yang fahsyah, ya istilahnya yang sangat berpotensi membahayakan diri kalian sendiri. Tatkala dia berkata, mengapa yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelum kalian, masa bakukum, yang belum pernah dikerjakan oleh orang sebelum kalian. Sesungguhnya kalian mendatangi laki-laki untuk melepaskan seksualitas kepada mereka, bukan kepada wanita. Bahkan kalian ini adalah kaum yang melampaui batas. Min dunin nisa bal antum kaum musyrikin, kaum yang melampaui batas. Yang ingin saya kemukakan dan utarakan di sini adalah, ini saya ada di tafsir Sawi juga, tetap menjadi rujukan juz 2. Kalau di sini halaman 104. Maksudnya di sini itu ialah Gusti Allah itu menciptakan semuanya yang ada di muka bumi itu porsinya sudah pas, sesuai dan berpasang-pasangan. Kemudian perkara orang yang seperti LGBT adalah uqubatul fitrah, kalau katanya Dr. Habib Muhammad Quraish bin Syihab yang saya idolai salah satunya, yaitu uqubatul fitrah, pelanggaran fitrah manusia. Kalau mengenai seperti seksualnya yang kita harus lawan. Dan Gusti Allah tidak menciptakan homoseksual, kecuali kaum tersebut itu yang sendiri yang merubahnya begitu. Jadi orang-orang seperti ini, menurut saya, itu jangan langsung kita berangus, jangan langsung kita. Yang perlu kita lakukan adalah kita bimbing. Selain kita bimbing, diantaranya kita arahkan, jangan kita kucilkan dan intimidasi. Karena orang seperti itu biasanya itu mudah tersentuh perasaannya, menghalang-halangi perempuan. Dan itu pasti ada di tengah-tengah kita. Makanya Nabi mengatakan, la'anallah min man amila amala qaumi Lut qalaha talata. Allah melaknat orang yang berperilakuan seperti kaumnya Lut. Juga inna akhwafu ma akhafu ala ummati amali qaumi Lut. Sesungguhnya sesuatu yang paling kukhawatirkan di muka bumi ini adalah perilakunya kaum Lut. Maksudnya bagaimana? Yaitu laki-laki menyukai laki-laki dan perempuan menyukai perempuan. Jadi amalan seperti itu, la'anallahul muhannatina wal mutarajjilat, orang-orang laki-laki yang orang perempuan yang menyerupai laki-laki, orang laki-laki yang menyerupai perempuan. Seperti itu terkadang itu adalah karena faktor lingkungan dan lain sebagainya. Padahal manusia ini ciptaan Allah yang paling sangat sempurna.
Bahkan tujuannya manusia ini diciptakan oleh Allah diantaranya selain beribadah kepada Allah, yaitu saya menggarisbawahi di surat Al-A'raf ini ada sebuah tafsir mengatakan annallaha ta'ala khalaqal insana wa rakaba fi syahwatin nikah li baqa'in nasli wa imranud dunya wa ja'alan nisa mahalal syahwati wan nasli. Sesungguhnya Allah itu menciptakan manusia serta mengemas. Kalau warokaba ini bahasanya, kalau bahasa secara terminologinya itu menunggangi, tapi yaitu menghias memberikan syahwat, yaitu melalui jalur nikah. Tujuan adanya agama di muka bumi ini bukan untuk mengikat, tapi untuk mengatur agar kehidupan manusia ini sentosa, makmur dan abadi. Itu. Dan juga libaqa'in nasl untuk menetapkan regenerasi, kaderisasi terhadap keturunan. Wa imranud dunya dan memakmurkan dunia. Memakmurkan dalam artian ya walaupun banyak terjadi kekacauan dan sebagainya, tapi Gusti Allah itu tetap dengan maha rahmatnya sangat luas kepada hambanya. Jadi yang paham saya di sini itu ialah orang-orang LGBT ini adalah yang perlu kita dukung adalah yaitu agar dia mau kembali ke fitrah yang benar. Jangan langsung dikucilkan dan dijauhi, jangan. Siapa nanti yang akan membimbingnya? Justru akan tambah menjadi-jadi dan akan bertambah merajalela. Jadi paham saya jangan sampai meninggalkan dakwah, mengajak dan sebagainya. Bagi kaum LGBT ini jangan berputus asa. Dan juga yang paling utamanya diantaranya ialah faktor lingkungan. Nah ini yang harus kita sosialkan, dalam artian yaitu kita itu mengajak untuk agar memberitahukan menjauhi perbuatan seperti itu agar tidak terjadi kemurkaan Allah di muka bumi. Karena kalau sudah diadab itu bukan hanya orang yang buruk dan maksiat saja, orang baik pun, bahkan orang-orang seluruh muka bumi, baik yang non-muslim ataupun muslim, semuanya itu akan terkena imbas dan dampak. Begitu. Jadi saling ukhuwah, persatuan, jaga, dan juga saling mengajak, membimbing, mengarahkan, kemudian menuntun kepada fitrah kembali lagi. Karena manusia ini diciptakan sudah sangat sempurna ya. Di surat At-Tin kan sudah ada laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku menciptakan manusia itu dalam keadaan wajah kemudian yang gagah bagi laki-laki, perkasa dan juga ganteng bagi laki-laki, yang perempuan cantik dan sebagainya. Jadi LGBT itu sangat membahayakan dan harus kita hadapi bersama-sama, dan kalau bisa kita tolak karena dia menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, begitulah. Jadi paham saya, mungkin itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.